Bagus sekali. Jadi Mas Ahaye, Mbak Puan bersilaturahmi, ada kegiatan bersama. Ini melengkapkan pertemuan-pertemuan yang biasanya dalam ruang yang hanya diketahui oleh fungsionaris partai. Tapi kalau sekarang pertemuan dilakukan secara terbuka, dan harapannya ini menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa pilihan boleh berbeda. Ya, mungkin Bang Benny punya informasi, punya sumber, lagi pula itu kan juga sebagai bentuk harapan. Dan ini ingin memperlihatkan bahwa bagaimanapun Demokrat sampai dengan saat ini konsisten berjuang bersama Mas Anies Baswedan di koalisi perubahan. Tapi kalau ditanya ke kami siapa cawapresnya Mas Anies, ya itu silakan ditanyakan kepada Mas Anies. Karena urusan cawapres ini udah selesai lama. Ya, kalau di koalisi perubahan sudah selesai lama. Karena apa? Lama maksud apa? Sudah ketika kami tanda tangani piagam, namanya itu sudah kami berikan mandat kepada Mas Anies. Jadi Mas Anies mau milih si A, si B, si C, itu adalah hak yang Mas Anies sesuai dengan mandat yang pernah kami sampaikan gitu. Itu dua soal penting yang sebenarnya harus kita lihat ke belakang. Sebenarnya relasi antara kedua partai ini bukan jauh-jauh amat. Ya, naik turun itu biasalah dalam politik, itu yang terjadi. Lalu kemudian ketika dua generasi penerusnya, saya pernah mendengar ketika Pak Taufik Kemas ditanya wartawan, kalau nggak salah TV1 juga sewaktu beliau masih hidup, beliau menanya, kenapa Mbak Puan Maharani? Lalu Pak Taufik Kemas menjawab, destiny. Biar bagaimanapun katanya, Puan itu akan selalu dikaitkan dengan Bung Karno, karena beliau adalah cucunya Bung Karno. Akan selalu dikaitkan dengan Bu Mega sebagai putri presiden Republik Indonesia waktu itu ya. Lalu kemudian waktu itu Ahaye belum berada dalam ranah politik, masih dalam bidangnya, dalam TNI. Masuklah kemudian beliau ke politik, jangan lupa. Kemudian kebijakan punya dasar yang berbeda, tetapi pertemanan, persaudaraan tetap terjaga, karena kita pada akhirnya adalah anak bangsa yang ingin Indonesia lebih baik. Jadi ini adalah satu pertemuan yang amat baik, dan harapannya semua unsur partai politik, masyarakat, biasakan untuk menjaga silaturahmi walaupun ada perbedaan pandangan, perbedaan kebijakan, tapi silaturahmi terjadi. Dua hal yang berbeda. Pertama, terkait dengan cawapresnya Mas Anies sudah tegas dan jelas, itu Mas Ahaye juga sudah berulang kali sampaikan dalam berbagai kesempatan, sesuai dengan piagam, ya tadi disebutkan juga oleh Pak Bestari, ya sesuai dengan piagam, itu sudah kita berikan mandatnya kepada Mas Anies untuk memilih wakil dan membentuk pasangan calon yang bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan 5 kriteria. Jadi bagi kami sudah tuntas itu kalau bicara mengenai nama cawapres sudah diputuskan sebelum ini. Jadi tidak tepat dan tidak pas dalam konteks kalau dikata kami sedang berupaya menaikkan bargaining atau daya tawar dalam melakukan berbagai aktivitas politik gitu. Tidak sama sekali. Kita juga komunikasinya baik dengan Mas Anies langsung, juga dengan tim 8 maupun dengan teman-teman partai-partai lain yang menjadi mitra koalisi. Nah yang kedua terkait dengan rencana pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan ini, bagaimanapun ini kan kami sebagai partai ini terbuka Mbak dengan semua partai politik. Kita harus jalin komunikasi, kita harus jalin silaturahmi. Ahaye juga akan selalu dikait-kaitkan dengan seorang tokoh besar bernama Sarwoedi, dikaitkan juga dengan Pak SBY sebagai presiden kelima dan keenam. Jadi notabene relasi ini membangun narasi kita sendiri. Harusnya bahwa di antara mereka ini sebenarnya adalah dua tokoh yang memungkinkan ke depannya mereka itu adalah generasi penyambung estafet kepemimpinan ke depannya. Kita tidak pernah tahu. Mungkin 2029 nanti Ahaye sama Mbak Puan akan berdampingan. Nanti ada. Yakin? Tapi yang pertama yang dibangun itu adalah kalau dianggap ada kebekuan politik selama ini mencairkan politik semacam itu. Tapi kan saya katakan, saya 33 tahun loh menulis buku tentang komunikasi politik ini ya. Artinya saya tahu benar mana yang gimmick gitu kan, mana yang secara... Ya selama ini memang terakhir kan Mas Ahaye pernah bertemu Mbak Puan di DPR RI ketika kami sedang mengunjungi DPR RI, mengunjungi fraksi. Di situ ada pertemuan dengan Mbak Puan selaku ketua DPR RI juga gitu. Nah ini konteksnya kan ketika itu Pak Hasto menyampaikan ya, mengajak untuk bisa bertemu. Ya kalau dari kami melihatnya konteksnya adalah bagaimana membicarakan permasalahan-permasalahan ya, membangun bangsa dan negara ini gitu. Bagi kami kalau bicara hanya sekedar untuk Pilpres atau sekedar untuk siapa capres cawapres dan koalisi ya terlalu sempit lah gitu.
Ini kan dua pemimpin muda, ada Mbak Puan, ada Mas AHY. Ini kedua-duanya ini bagaimanapun harapan kita kan bisa seiring sejalan meskipun tidak di tempat yang sama, tetapi punya kesamaan pandangan terkait bernegara. Ya kan kalau kita lihat misalnya sebelum ini ya terkait perpanjangan masa jabatan presiden, terkait dengan masalah 3 periode. Puan bertemu AHY, Anies ketiban untung, makin dicintai rakyat. Dikutip dari News Jakarta, aktivis 98 Faisal Assegaf menyoroti pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY Minggu 18 Juni 2023 kemarin. Faisal menyebut pertemuan tersebut memiliki justru efek yang cukup baik untuk Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Gerakan perubahan yang dimotori Anies Baswedan dan oposisi jelang Pilpres makin memberi dampak positif bagi dinamika politik nasional. Tulis Faisal diikuti dari unggahannya Senin 19 Juni 2023. Faisal menyebut isu perubahan efektif menyatukan berbagai keragaman elemen rakyat dan menyegarkan dinamika di kalangan elit partai jelang Pilpres 2024. Lalu terkait pertemuan antara Puan dan AHY, Faisal menilai merupakan bukti bahwa kehadiran Anies sebagai capres berhasil mencairkan ketegangan antara kubu PDIP dan Demokrat. Berbeda dengan Pilpres 2019 ketika Demokrat ikut mengusung Prabowo, hubungan Puan, AHY, SBY, dan Megawati terjebak dalam politik dendam yang sangat kaku dan tidak dewasa. Ujarnya. Lebih lanjut, kata Faisal, suka atau tidak, kini Demokrat yang berada dalam koalisi perubahan menjadi lebih elegan. Harus diakui, ihwal itu tidak lepas kontribusi besar gaya politik intelektual dan pencerahan dari Anies Baswedan. Tak heran, dampak dari pertemuan simbolik Puan dan AHY bikin rakyat makin mencintai Anies. Rakyat muak dengan perilaku politik kotak-kotak rezim Jokowi, ucapnya. Anies dan oposisi berhasil memuluskan jalan bagi AHY dan Puan bertemu secara dewasa, dan PDIP terpaksa keluar dari gelapnya politik gorong-gorong rezim Jokowi, sambung Faisal. Faisal menilai secara kalkulasi politik, pertemuan simbolik AHY dan Puan berpeluang mengikat silaturahim antara SBY dan Megawati guna mengakhiri dendam politik yang tak semestinya. Jika AHY dan Puan dapat menyatukan Mega dan SBY, maka dampaknya tentu efektif meredam intervensi politik kekuasaan untuk menjegal Demokrat di Mahkamah Agung, ucapnya. Ia pun berharap semoga kemesraan SBY dan Megawati kembali bersemi. Kedua tokoh boleh saja berbeda politik, namun harus punya tanggung jawab moral membangun demokrasi yang lebih sehat. Untuk tujuan yang mulia itu tentu sangat diharapkan oleh Anies dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Anies, Anda telah berhasil menyegarkan politik yang bermartabat jelang Pilpres, pungkasnya.